sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semangat Garuda telah tertanam di dada pelatih kepala. Jelang duel timnas Indonesia versus Vietnam, Shin Tae-yong, saya serius menyiapkan tim ini. Ketua DPR RI Puan Maharani baru tanda tangan dokumen Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Telat gak sih? Kemana aja sih? Jay Itzes tak sabar debut bersama timnas Indonesia. Kehormatan besar bagi saya dan keluarga. 5. Lokal perut anak emas Shin Tae-yong yang tak lagi diandalkan di timnas Indonesia gara-gara pemain naturalisasi. Nomor 1 sang kapten. Komentar Erick Thohir usai back garang timnas Indonesia Justin Hubner gabung Cerezo Osaka. Semangat Garuda telah tertanam di dada pelatih kepala. Jelang duel timnas Indonesia versus Vietnam, Shin Tae-yong, saya serius menyiapkan tim ini. Shin Tae-yong menegaskan keseriusannya menatap laga timnas Indonesia versus Vietnam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal terdekat yakni melawan Vietnam. Duel tersebut nantinya terlaksana pada 21 dan 26 Maret 2024. Pertandingan pertama rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang laga dimulai, Shin Tae-yong menegaskan keseriusannya. Terbang langsung ke Eropa menjadi buktinya. Selama di Eropa, pelatih asal Korea Selatan itu menyempatkan diri ke Belanda, Belgia, dan Italia. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi langsung kepada para pemain abroad. Atas dasar itu pula, Shin Tae-yong lalu merasa optimis anak asuhnya mampu tampil apik kala melawan Vietnam. Bahkan pelatih berusia 54 tahun percaya diri timnas Indonesia bisa menaklukkan Vietnam. Sebagai pelatih kepala, saya optimistis. Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin. Saat bertemu dengan beberapa pemain di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam, dan membangun motivasi para pemain untuk menang melawan Vietnam, kata Shin Tae-yong. Ketua DPR RI Puan Maharani baru tanda tangan dokumen Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Telat gak sih? Kemana aja sih? Dokumen 3 pemain keturunan Indonesia yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes baru saja ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo Rabu (13 Maret 2024. Bisa dibilang tanda tangan dari Puan Maharani itu telat. Sebab Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan sudah kembali ke Belanda. Nathan memang sudah bisa langsung melakukan pengambilan sumpah WNI karena dokumennya sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Adapun untuk berkas Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes baru disetujui untuk dinaturalisasi oleh DPR RI. Namun ternyata berkas itu belum ditandatangani oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Walhasil kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye ke Indonesia sia-sia. Sebab mereka berdua tidak bisa melakukan pengambilan sumpah WNI karena berkasnya baru saja ditandatangani malam ini. Setelah ditandatangani oleh Puan Maharani, berkas tersebut diberikan ke Presiden Joko Widodo.
Jangan lupa tulis pendapatmu apapun di kolom komentar. Jay Itzes tak sabar debut bersama timnas Indonesia, kehormatan besar bagi saya dan keluarga. Bek Venezia Jay Itzes tak sabar segera menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dia menyebut kesempatan ini jadi kehormatan besar baginya dan juga keluarga. Ya, Jay Itzes masuk daftar 28 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes mengaku sangat bangga karena dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu merasa terhormat karena mendapat kesempatan membela negaranya. Tentu saja saya merasa sangat bangga. Ini dalam kurung membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata Jay Itzes. Menariknya, Jay Itzes berpeluang debut pada leg E. Pemain Venezia itu benar-benar sudah tidak sabar untuk menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan dalam kurung rekan-rekan di dalam tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa, ungkap Jay Itzes. Rencananya timnas Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta pada Minggu 17 Maret 2024. Namun untuk Jay Itzes, dia masih harus melakoni laga lanjutan Serie B Italia kontra Palermo dalam lanjutan di Stadion Renzo Barbera, Sabtu 16 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Lima. Lokal perut anak emas Shin Tae-yong yang tak lagi diandalkan di timnas Indonesia gara-gara pemain naturalisasi, nomor 1 sang kapten. Berikut 5 anak emas Shin Tae-yong yang tak lagi diandalkan di timnas Indonesia gara-gara pemain naturalisasi. 5. Rachmat Irianto. Rachmat Irianto tak lagi dipanggil setelah Ivar Jenner eksis di lini tengah timnas Indonesia. Semakin terjepit setelah dalam waktu dekat timnas Indonesia diperkuat Tom Haye. 4. Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga tak lagi diandalkan semenjak Elkan Bagot mulai nyetel di lini pertahanan timnas Indonesia. 3. Arkan Fikri. Arkan Fikri merupakan gelandang andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20 dan U23. Namun tenaga gelandang Arema Football Club ini tidak terpakai di timnas Indonesia senior. Ia kalah saing dengan duet Ivar Jenner dan Justin Hubner. 2. Dendi Sulistiawan. Situasinya semakin sulit karena dalam waktu dekat timnas Indonesia bakal diperkuat winger Fortuna Sittard Ragnar Orotmangoen. Jika Dendi masih seperti sekarang, sulit baginya kembali memperkuat timnas Indonesia. 1. Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto merupakan sosok yang pernah menjadi kapten di timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Di usianya yang menginjak 35 tahun, bisa dibilang karier Fahrudin Arianto bersama timnas Indonesia telah berakhir. Posisi peninggalan Fahrudin Arianto digantikan nama-nama brilian di lini pertahanan seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, Elkan Bagot, hingga Jay Itzes. Komentar Erick Thohir usai bek garang timnas Indonesia Justin Hubner gabung Cerezo Osaka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap semoga bek timnas Indonesia Justin Hubner tambah sukses bersama klub barunya yakni Cerezo Osaka. Klub J-League Cerezo Osaka secara resmi mengumumkan Justin Hubner sebagai pemain barunya. Bek timnas Indonesia dipastikan bergabung Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers.
Dengan begitu, Justin Hubner dipastikan bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Jepang tersebut selama 1 musim ke depan. Sebenarnya kabar ini cukup mengejutkan karena belum lama ini Hubner dipromosikan ke tim utama Wolverhampton Wanderers dari U21. Namun tiba-tiba klub asal Jepang tersebut langsung mengumumkan peminjaman Hubner. CEO Cerezo Osaka Hiroaki Morishima mengaku senang dengan bergabungnya Justin Hubner ke tim karena sang pemain memiliki kemampuan fisik yang bagus. Bergabungnya Hubner ke klub Liga Jepang ini pun disambut baik oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini mendoakan agar Hubner bisa lebih sukses bersama klub barunya lagi. Semoga sukses di klub baru Anda, Justin Hubner, kata Erick Thohir yang dikutip dari Instagram Stories-nya.